Setiap orang menginginkan tempat yang nyaman untuk kongko dengan sahabat, keluarga ataupun dengan kekasih. Pastinya di tempat coffee shop yang satu ini berbeda, dengan nuansa yang unik sesuai dengan namanya, Kopi Underground, gaya ngopi di bawah tanah. Coffee shop yang didirikan Edwin Superbejo bersama partner bisnisnya ini mempunyai sensasi tersendiri. Menyajikan beraneka macam jenis kopi dari berbagai daerah, harganya pun gak bikin kantong bolong. Selain kopi, juga ada berbagai macam menu makanan mulai yang berat hingga yang ringan. Layaknya barista, Edwin tak sungkan menunjukkan bagaimana cara pembuatan kopi secara manual yang benar di gerainya di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Di tangan dinginnya, kopi jenis Gayo ini membuat penikmat kopi menjadi ketagihan. Oke, friend, kita mau buat kopi manual. Di Kopi Underground ini ada kopi manual khas Aceh. Ini kopi dari Gayo. Ini adalah specialty kopi Arabica. Nah, gua akan buat di 15 gram aja. Ntar boleh coba. Tapi di Kopi Underground ini nggak cuma ada kopi Gayo, ada juga kopi lainnya, ada kopi Ciwidey, Spiro, ada kopi Mandeling, dan kopi-kopi Arabica yang lain. Oke, setelah dari ini semua totalnya adalah biji kopi, bukan campuran, jadi murni biji kopi yang kita blend sendiri. Sebelum kita giling dulu untuk manual dulu, gilingnya giling asap. Udah jadi. Nah, sekarang kita tunggu air panasnya dulu ya. Tunggu sebentar. Iya, masih 15 gram. Sekarang kita akan mulai. Sebelumnya ini kita bilas dulu kertasnya biar bersih. Kok 2 tahun aja? Kok nggak lama? Nah, ini rasa kopinya beda. Karena gue emang lama belajar bagaimana cara bikin kopi manual. Manual, lu tau nggak manual itu apa? Kalau lu naik mobil, ya udah, kayak di manual bukan matic. Kalau matic, ya ini mesin matic namanya. Sekarang kita mulai, semuanya diukur, 0, kita mulai waktunya. Oke, manual dulu kopi Gayo specialty. Tunggu dulu biar terjadi ekstraksi. Apa sih bahasanya? Dia blooming dulu selama 30 second, terus baru kita blooming lah. Om Agus, jadi kakak pertamanya Agus Berry, terus Om Juli. Nah, jadi ini seninya bagaimana kita mengatur tingkat panasnya air, kemudian mengatur kasar halusnya kita giling kopinya, kemudian masalah waktu. Waktu juga penting di sini untuk mengeluarkan rasa fruity. Nah, fruity itu ternyata kopi itu bukan pahit, tapi rasanya harus menyenangkan karena ada rasa-rasa buah. Nah, untuk kopi Gayo ini emang terkenal kopinya itu sedikit tebal. Tebal di sini berarti ada rasa pahitnya. Nanti gue suruh untuk Liberty mencicipi bagaimana rasa kopi Gayo ini. Oh, tadi dari tim Liberty udah nyobain kopi yang kita pakai untuk host blendnya kita. Ini namanya kopi CR7. CR itu adalah kopi kombinasi Robusta dan Arabica 70% plus 30%. Hasilnya beda. Ya, sambil menunggu. Oke. Ayo coba. Siapkan gelasnya. Sebenarnya kalau ngomong soal kopi itu sebaiknya jangan pakai gula, karena kopi murni itu adalah kita merasakan bagaimana rasa kopi yang bermacam-macam. Contoh
setiap daerah di Indonesia ini kaya sekali dengan kopi. Kopi Arabica itu pasti dia mempunyai ketinggian. Nah, di Aceh, daerah Pakewan, Gayo itu ada kopi Gayo. Di Medan ada kopi Mandailing. Di Padang juga ada kopi Solok tinggi juga. Di Bali Kitemani, Jawa Barat ada Ciwidey. Ada juga di Sulawesi Toraja, kemudian Irian Jaya. Pokoknya Indonesia yang mempunyai daerah pegunungan yang tinggi-tinggi pasti mempunyai kopi Arabica. Nah, Arabica ini kopi yang benar-benar punya taste. Nah, taste itu maksudnya rasa yang beda-beda. Pasti selalu mempunyai karakter yang beda setiap rasa kopi, dan juga bisa beda bagaimana kita membuat kopinya, bagaimana kita merosting kopinya sehingga kopi itu enak. Ini kopinya 21, ini 21 ya. Cheers, coba. Ternyata kopi Gayo yang bitter bisa jadi menyenangkan, ada rasa manisnya tanpa gula. Makanya datangin aja Kopi Underground, minta manual brewing V60. Di sini pasti kopinya enak menurut gue. Kalau menurut lu terserah dong, kan setiap orang beda-beda. Ayo. Ya, ini kita buka coffee shop namanya Kopi Underground. Pasti ditanya dong di mana alamatnya. Alamatnya itu Jalan Cilandak 1 nomor 59. Itu kalau mau gampangnya daerahnya belakang Citos jalannya. Kalau lu keluar parkir Citos belakang. Nah, ini ke arah Fatmawati itu ada coffee shop atau warung kopi yang sifatnya terbuka, open air. Nggak ada kuncinya, nggak ada pintunya. Namanya juga underground, gerakan bawah tanah. Tapi ini nggak kopi bawah tanah. Sebenarnya ini di Kopi Underground kita rame di sini. Dulu ada gua Edwin Skumpi di Cinere. Cuman semua tahulah keadaan kita lagi kena wabah COVID-19. Kopi gua juga terdampak karena pas kemarin, karena usaha di Jakarta ini paling sulit adalah masalah sewa tempat. Pas kebetulan sewanya habis. Nah, saran teman gue kayaknya ini panjang di pandemi ini, akhirnya gue putusin untuk tutup sementara. Jadi cari tempat yang teman gue juga punya. Ini adalah kantor IU NTT. Kebetulan ini adalah garasi yang dulu tempat gudang. Nah, akhirnya kita bareng-bareng bikin ini kopi. Konsepnya itu adalah seperti box music dan juga industrial. Jadi lo kopi underground. Nah, paduannya hampir sama kayak Edwin Skumpi di Cinere, karena kita menyiapkan makan Aceh di sini selain kopi Aceh, dan rasanya ya kalau gue passionnya emang suka kopi, emang dari dulu pengen buat coffee shop atau warung kopi, walaupun belum sampai ke titik yang gue pengen. Ya doain aja suatu hari gue pengen punya coffee shop yang benar-benar tempatnya luas, gede, terus makanannya komplit, tempatnya representatif, dan bisa mengundang banyak orang datang. Yang jelas kita berdoa semoga pandemi ini berakhir atau ditemukan obatnya, seperti obat flu. Sekali minum sudah sembuh, istirahat 3 hari. Terus jadi kita buka usaha ini bisa jamnya agak bebas. Nah, sekarang ini emang usaha agak berat karena kita juga harus mendukung prokes, protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penularan atau memperluas penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi sama-sama dukung, kita buat menjadi ikut prokes, karena mungkin dengan berkurangnya yang terkena virus sehingga usaha lancar lagi. Secara semua orang juga pengen seperti itu, termasuk gue, apalagi yang usaha lain. Sebenarnya umum kopi shop ya tetap ya nyiapin kopi ya, tapi di sini kopinya kebetulan gue main kopi tradisional dan mesin. Nah, untuk yang kopi modern atau kopi kekinian, kita siapkan kopi-kopi yang ada di mana-mana, kayak kopi gula aren, kopi banana, watermelon,
Dragon, ada juga minuman yang kekinian untuk cewek-cewek atau teman-teman yang masih merasa milenial. Dan tapi di sini gue menyiapkan kopi dari biji kopi pilihan. Gue ada kopi Gayo, emang benar kita ambil dari sana, roastingannya beda karena kita juga menyiapkan kopi manual brew. Ada juga Javanese drip, yaitu kopi manual tapi dikasih es sehingga kopinya menyenangkan. Yang jelas yang membuat beda itu pasti promosi semua orang sama, kita memberikan kualitas kopi beneran grade 1 specialty untuk Arabica, dan juga yang grade yang terbaik untuk robustanya, sehingga ngopinya menyenangkan. Begitu. Senang-senang sekarang ngopi aja, nggak usah yang lain sama ibadah. Nah, satu lagi yang membuat beda di sini, warung kopi yang lain biasanya menyediakan hanya cemilan, dosa, roti. Tapi di Kopi Underground ini kita menyiapkan makanan-makanan yang juga bisa berat. Ada mie Aceh, ayam tangkap, roti cane, martabak, ada siomay juga. Terus ada nasi campur, ada indomie warkop, dan macam-macam lah. Jadi di sini sekalian ngopi, yang lapar belum makan bisa makan dulu yang berat. Nasi goreng juga enak, beneran. Serius, cius. Tempat Cilandak, harga tahulah pasti rata-rata yang selatan tempat premium harganya pasti akan sedikit lebih mahal gitu, karena emang sewa tempatnya lumayan, jadi harus dihitung-hitung seperti itulah bisnis ya. Tapi kalau lu Kopi Underground ini masih kopi dan makanan harga cimiri. Jadi harganya cukup terjangkau, kisarannya 15 ribuan sampai 30 ribu. Mie Aceh kita sudah komplit, daging segala macam harga 20.000. Untuk kopi kita harganya 18.000 gitu. Untuk kopi gula arennya dengan susu yang fresh milk bagus dengan gula aren pilihan harganya 20.000. Ya karena orang anggap di Jakarta Selatan itu pasti harga semua ternyata kayak harga di mall lah, ada lumayan tinggi. Tapi pas tamu-tamu gue datang di sini, loh kok harganya masih murah. Bener mas, mereka yang bilang bukan gue. Nah di sini mungkin daya belinya lumayan lah gitu. Daya bayar ya, bukan daya beli ya. Yang beli sih nggak cukup lah. Daya bayar. Ya sebenarnya kalau gue dulu pas awal buka ini pas terjadi PSBB yang kedua, pas tarik rem tangan, itulah pas saat kita buka Kopi Underground. Jadi kita belum bisa menikmati mengajak orang nongkrong yang rame. Sebenarnya di sini udah gue siapkan teman-teman komunitas motor, terus ada TV untuk nonton bareng F1 atau nonton bola segala macam. Tapi karena kita mengikuti prokes, jadi kita belum bisa laksanakan. Dan sekarang juga untuk pembatasan masyarakat itu, sekarang kita tutup jam 8. Jadi kita buka jam 10 pagi, jam 8 malam udah tutup. Jadi ya mohon maaf, kita belum bisa buat acara-acara di sini karena kita harus menjaga prokes, protokol kesehatan. Ya kapasitas ya sebenarnya kalau kita mau ngomong kapasitas, orang tuh suka rapat-rapat, ya kan? Nah sekarang harus jaga jarak. Sekarang ini palingan 10 orang paling banyak maksimal untuk kursi yang disiapkan karena 25%. Nah kalau 25% dari 10 itu berarti kita sekitar 40 bisa lebih kalau kita full. Dan duduk nyaman ya. Tapi kalau duduk pangku-pangku berarti 80 orang. Kalau pangku 3 lagi berarti udah naik menjadi 80 ke 120 orang. Kalau mereka mau berpelukan semua di sini duduk rapat-rapat semuanya nggak bisa nafas dengan jalan dari komisi yang lain.